Om Swastiastu. Ya, baik. Jadi anak-anak, hari ini Ibu akan mengenalkan tentang apa itu konsep coding, kecerdasan artifisial juga. Ya, bagaimana anak-anak nanti mengoperasikan, mengaplikasikan dan menggunakan untuk kecerdasan AI. Tapi sebelum itu, ayo kita berdoa dulu. Siapa boleh bisa memimpin berdoa? Irma, boleh. Ayo silakan. Boleh berdiri, boleh. Untuk semuanya boleh berdiri. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih, Irma. Baik. Sambil Ibu cek kehadiran dulu ya. Diva, Firian, Dendi Permana, Adi Saputra, Mediana, Ulan, Nicholas Eka Putra Giri, Ningrum. Ini ada modul yang Ibu dapatkan pada saat diklat ya, tentang mengoperasikan, mengaplikasikan dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial ya. Anak-anak nanti diharapkan ya, minimal kalian bisa memahami apa itu tentang kecerdasan artifisial, kemudian bagaimana cara menggunakan, cara kerjanya, kemudian nanti apa bedanya antara AI dengan kecerdasan manusia ya. Kemudian nanti anak-anak bisa mengilustrasikan atau contoh memanfaatkan dari kecerdasan artifisial itu, baik di bidang umum ataupun di bidang khusus ya. Ada yang tahu AI itu apa? Ada yang tahu AI? Kecerdasan buatan. Apa bedanya dengan manusia? Kalau AI itu nggak punya perasaan, Bu. AI nggak punya perasaan, nggak punya empati. Kalau manusia punya. Oke. Dalam pikiran kalian atau bayangan kalian, AI itu kayak apa? Kecerdasan buatan itu kayak apa? Robot. Ada lagi? Google yang lebih cepat. Google yang lebih cepat. Mengandalkan database. Tapi tentu dibuatnya dari hasil coding dan Dari hasil coding. berasal dari sumber-sumber yang didapatkan AI itu rata-rata berasal dari browser. Ya, dari kita misalkan search gitu ya, menggunakan mesin pencari. Nah, anak-anak pernah nggak misalkan mau mencari lagu, kemudian kita cari pakai rekomendasi gitu? Pernah ya? Pernah. Atau misalkan kita mau membuat karya ilustrasi, ya apa namanya? Kalau nggak bisa ngelukis, tapi bisa kalian apa namanya? Dengan perintah atau dengan prompt gitu ya, kalian bisa mengetikkan kata kunci saja, kemudian nanti bisa muncul hasilnya. Atau untuk mengolah database, bisa? Selama ini kalau mengolah data-data tabel itu kalian pakai apa? Bikin tabel? Excel. Terus pakai apa lagi? Word bisa? Bisa. Ya. Spreadsheet itu ya kalau di HP ya. Kalau misalkan mau bikin presentasi
Pakai Canva, PowerPoint, itu bisa ya. Jadi pertama kali AI ini dikenalkan oleh siapa? John McCarthy, ya, pada tahun 1956. Itu sejarahnya dulu ya. Oke, jadi AI itu dia nanti bagaimana bisa melakukan tugas manusia, ya. Nah ini, di sini ada AI-nya. Nah, pembelajaran eranya itu ya, kan kecerdasan artifisial itu berkembang, ya. Kalau misalkan di sini ada namanya era simbolik, pembelajaran mesin atau machine learning, ya, dan juga ada deep learning, ya. Jadi perkembangannya itu mulai dari zaman dulu namanya era simbolik, menggunakan logika, kalian coding itu loh, menggunakan coding itu, ya. Kemudian pembelajaran mesin, dia tanpa harus coding, tapi misalkan kayak Blocky, habis itu apalagi kemarin yang contohnya tuh Code ORG, Scratch, itu kan udah ada template-nya, tinggal narik-narik ininya aja, apa namanya, codingnya itu tidak tanpa mengetik gitu maksudnya Ibu, tinggal narik, dipindah-pindahkan, nanti otomatis sudah bisa jalan di run. Ya. Nah, hasil dari AI itu nanti, nah di sini ya ada yang namanya nah ini ada beberapa aplikasi atau contoh asisten chatbot ya yang bisa nanti kalian gunakan, bisa pakai, kita besarkan dulu ya. Nah, bisa pakai Beautiful AI. Nah, kalau misalnya ngedit ya, bisa kalau mau teks kalimat kata bisa pakai Grammarly. Memperbaiki, menyusun misalnya pakai kata-kata bahasa gaul gitu ya. Nanti terus kalian bisa apa namanya? diedit. Editnya secara otomatis pakai Grammarly. Ini banyak ya. Ada pakai Siri, Google Assistant. Sering menggunakan itu? Oke. Bisa juga untuk mengedit video. Bisa pakai Synthesia, Filmora. Ada yang sering pakai Filmora? Runway. Nah, kalau di rapat nanti bisa pakai Nyota, bisa pakai Fathom. Kalau dia untuk penelitian, bisa pakai Julius AI. Ya, kalau kalian biasanya pakai apa? ChatGPT ya? Biasanya ChatGPT digunakan untuk apa aja? Hah? Cari jawaban. Bikin artikel bisa? Bisa. Ya, tinggal mengetik kata kuncinya, nanti bisa dicoba. Ya. Oke. Bisa untuk menulis juga. Nah, ini ya, memperbaiki tata bahasa atau penulisan. Bisa ChatGPT, dan buat gambar bisa pakai Midjourney atau DALL-E. Nah, kalau pembuatan aplikasi pemrograman bisa pakai Bold, Bubble, Cursor, Lovable. Boleh. Banyak ya ternyata ya. Nah, buat musik juga bisa pakai apa? Suno. Sudah pernah coba? Beberapa kelas mungkin sudah pernah nyoba ya. Oke. Nah, ini bisa untuk pemasaran juga ya, untuk skala. Oke, sekarang karakteristiknya, cara kerjanya. Oke, kita coba bandingkan dulu. Tadi Ibu bertanya tentang bagaimana membandingkan antara kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Kecerdasan artifisial dia tidak memiliki perasaan, tadi nggak punya hati, nggak punya empati gitu ya. Kemudian belajarnya dari data dan program yang sudah diinput, yang sudah diberikan, ya. Kemudian memahami hal yang ada dalam apa ini ya? Dalam datanya. Kalau manusia bisa berpikir sendiri, punya perasaan, ya. Kemudian dia bisa untuk berkreasi, berinovasi, gambar, bisa bikin gambar karya sendiri. Ide-idenya mungkin ya ide-ide sendiri, ya. Oke.
Itu ya perbedaan antara AI dengan atau kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Yang pakai laptop coba buka Teachable mesin ya. Kemudian pilih yang image project. Perhatikan, pilih standar image. Nah, di sini kita mau mendeteksi kalau pakai AI ya. Di sini nanti kita akan ngambil sampel. Ya, jadi cara kerjanya nanti kita berikan beberapa gambar sampel, kemudian nanti akan di training, ya, dikenali, dan nanti ada di sana ada previewnya. Ini previewnya ya. Nah, ini untuk trainingnya. Contohnya, misalkan ibu pakai webcam mau ngambil gambar apa ya, bunga mungkin ya. Oke, misalkan kita mau ngambil gambar bunga. Yang pakai laptop berapa orang? Bisa dicoba? Ya, nanti kalian pakai objek, mau kipas, mau HP. Nah, misalkan kita mau merekam gambar apa namanya ini, bunga, vas bunga. Kita rekam pakai webcam. Oke, jadi misalkan ini kita deteksi lagi, ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita membandingkan ya. Yang kedua kita mau objek misalkan apa ya, spidol misalnya. Ini kebetulan pakai webcam yang ada di sini ya. Nah, ini kan ada dua gambar, itu bisa sebanyak-banyaknya ya kalian mengambil ya, mengambil gambar. Kemudian ini nanti sama modelnya ini akan kan sampelnya tadi ada bunga sama spidol ya, satria ya, sudah dicoba di situ. Oke, nah sekarang kita coba di train. Nah, ini dia otomatis di training, datanya dikenali ya, kemudian nanti bisa di ekspor hasilnya, nanti berapa persen tingkat akurasi datanya. Oke, nah ketika dia di sana kelihatan ya hasilnya ya. Kalau dia bunga, akurasinya 100% di sana. Muncul nggak? Kelihatan yang warna oranye? Kalau ini yang kelas kedua, yang sampel yang kedua, dia dikenalinya begitu. Cara kerja AI itu mesin learning kayak begini, ya. Nah, nanti tugasnya kalian mungkin bikin codingnya ini. Nah, ini kan baru hasilnya kan ya. Nah, ini baru ibu demonstrasikan, ibu bagaimana caranya ini mengenali bahwa objek yang pertama, sampel yang pertama adalah bunga, akurasinya di sana berapa? 100%. Kelihatan di sana. Di mesin AI itu seperti itu. Bisa ya? Ini hanya salah satu sampel aja ya. Oke. Itu menggunakan teachable mesin. Ada yang sudah nyoba? Coba. Ridho bisa nyoba? Ini pakai webcamnya dipencet. Atau upload kalau ada gambar boleh.
ini udah dicoba. Berikut adalah data nilai siswa, kemudian ya dicari nilai rata-ratanya menggunakan AI-nya ya. Oke, bisa ya, mudah ya. Jadi ini lebih memudahkan anak-anak kalau misalkan kalau bikin coding kan pusing tuh, harus ngafalin strukturnya. Nah kalau ini kan lebih gampang. Untuk mencari hasil analisis data pun bisa. Gitu ya. Kalau kemarin kan pakai Excel, diketik datanya, diketik rumusnya, gitu ya. Kalau ini dengan menggunakan salah satu perangkat AI, ya kita gunakan tadi ChatGPT, ternyata sudah bisa ada hasilnya, ya nilai rata-ratanya. Oh di sana ternyata nilai rata-rata setelah data dikumpulkan ada 76. Nilai tertingginya punyanya Cici 90. Jadi sudah ada langsung hasil keputusannya, hasil analisisnya. Nilai terendah 60. Nah analisisnya di sana ternyata menunjukkan adanya perbedaan cukup jauh antar siswa, ya. Kemudian sarannya bagaimana? Oh mungkin perlu dilakukan remedial. Siapa? Dedi. Diberikan latihan tambahan atau bimbingan belajar, ya. Kemudian untuk siswa yang nilainya mungkin cukup tinggi dibentuk kelompok belajar, ya. Kemudian atau berlatih secara konsisten dari hal yang mudah menjadi yang sulit. Kira-kira gimana? Sudah bisa menggunakan AI? Bisa. Oke. Mungkin itu saja untuk materinya Ibu. Ini kan kita udah selesai tadi belajar, Ibu udah menyampaikan tentang bagaimana memanfaatkan AI untuk pembelajaran codingnya, ya. Jadi jangan berpikir bahwa coding tuh ruwet gitu, enggak. Tapi nanti ada yang menggunakan bahasa pemrograman Python, nanti next mungkin juga akan ada Ibu ajarkan yang menggunakan dataset yang benar-benar pakai Python, ya. Untuk hari ini kan tadi anak-anak sudah mengenal apa itu AI, terus cara kerjanya, bedanya antara AI kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Nah, coba Gasan bisa merefleksikan pembelajaran hari ini, coba. Tadi yang kegiatan pertama itu mendeteksi gambar-gambar di HP, Bu. Ya, mendeteksi pakai teachable mesin, ya. Di situ kita menggunakan ChatGPT untuk menerapkan kehidupan sehari-hari, Bu, seperti pembagian nilai-nilai. Ya, menganalisis data siswa tadi ya, data nilai siswa secara otomatis. Jadi nggak usah lagi pakai rumus-rumus. Oke, ada lagi yang mau melakukan refleksi? Cukup satu aja, Rifa mungkin tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Agak menurut Rifa tuh AI itu bagaimana sih? Coba. Ya, jadi kecerdasan artifisial atau AI itu adalah salah satu mungkin teknologi yang memang dibuat oleh manusia, ya, tapi dia digunakan juga untuk apa? Memudahkan pekerjaan manusia, membantu yang bertindak seperti manusia, mencontoh, meniru gitu ya, serta tadi bisa untuk mengambil keputusan ya, bisa memberi saran gitu juga ya. Baik, seperti biasa doa, habis itu ditutup ya.
Sebelum kita mengakhiri marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Satria. Parama Sandi. Oh, Sandi, Sandi, Sandi. Oke, terima kasih anak-anak ya.